Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah hari ke-14 setelah menstruasi. TTV dalam batas normal, tidak ada massa dan benjolan pada abdomen. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Dysmenor, B. Bartholinitis, C. Premenstrual tension, D. Meatal smear, atau E. Premenstruasi. Jawaban yang tepat adalah D. Meatal smear. Karena wanita tersebut mengalami gejala-gejala yaitu nyeri perut bagian bawah dan terjadi setelah menstruasi hari ke-14. Nah, meatal smear sendiri memiliki arti rasa nyeri saat ovulasi akibat pecahnya folikel Degraf, dapat juga disertai perdarahan atau bercak. Gejalanya yaitu nyeri perut bagian bawah satu sisi yang terkait dengan ovulasi normal terjadi ketika 14 hari sebelum periode menstruasi berikutnya atau setelah menstruasi. Jadi meatal smear ini bisa dikatakan dengan nyeri ovulasi atau nyeri pada saat masa subur. Soal nomor 2, seorang wanita berusia 27 tahun G2 P1A0 39 minggu datang ke BPM dengan keluhan perut mulas sejak kemarin. TTV dalam batas normal, ketuban negatif, TFU 32 cm, HIS 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, DJJ 130 kali per menit, presentasi kepala pembukaan 8 cm, bagian terbawah teraba lembut dan ada hisapan pada jari pemeriksa. Apakah presentasi janin pada kasus di atas? A. Letak kaki, B. Letak dahi, C. Letak muka, D. Bokong, atau E. Kepala. Jawaban yang tepat adalah C. Presentasi muka. Karena dari gejala-gejala di atas, presentasi kepala dan bagian terbawah teraba lembut dan ada hisapan pada jari pemeriksa. Selain itu, gejala lain pada presentasi muka yaitu teraba muka, pipi, hidung, dagu, mulut. Nah, pada bagian mulut juga akan teraba bagian rahang dan lidah bayi. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 30 tahun G3P2A0 usia kehamilan 10 minggu datang ke puskesmas mengeluh keluar bercak darah sejak kemarin. Terdapat kram pada perut, tekanan darah 100/70, respirasi 20 kali per menit, nadi 97 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan dalam terdapat AUE menutup, perdarahan tidak aktif. Apa tindakan segera yang harus dilakukan? A. Rujuk rumah sakit, B. Tirah baring, C. Pasang infus, D. Spasmolitik, atau E. Berikan ergometrin 0,2 mg per IM. Jawaban yang tepat adalah B. Tirah baring, karena dari kasus di atas ibu mengalami gejala-gejala abortus iminen yaitu keluar bercak darah, terdapat kram pada perut, kemudian tanda yang khas yaitu OUE-nya menutup. Tata laksana khusus abortus iminen, yang pertama pertahankan kehamilan. Selanjutnya tidak perlu pengobatan khusus, jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual. Selain itu bed rest atau istirahat total atau tirah baring. Jika perdarahan berhenti, pantau kondisi ibu selanjutnya pada pemeriksaan antenatal termasuk pemantauan kadar HB dan USG panggul serial setiap 4 minggu. Lakukan penilaian ulang bila perdarahan terjadi lagi. Jika perdarahan tidak berhenti, nilai kondisi janin dengan USG, nilai kemungkinan adanya penyebab lain.
Jadi kalau ada kasus abortus imminens, yang pertama kita anjurkan untuk tirah baring, karena tirah baring itu merupakan unsur penting dalam pengobatan abortus imminens, karena cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsangan mekanik. Meskipun tidak ada bukti pasti bahwa istirahat dapat mempengaruhi jalannya kehamilan, membatasi aktivitas fisik selama beberapa hari dapat membantu wanita merasa lebih aman sehingga memberikan pengaruh emosional. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 15 tahun datang ke BPM diantar orang tuanya dan mengaku hamil 2 bulan. Hasil anamnesa keadaan lemas, mual, muntah, dan merasa cemas. Tanda vital normal, ia mengaku dipaksa menikah dengan orang tuanya dan ingin menggugurkan kandungannya. Tindakan apa yang dilakukan bidan pada kasus di atas? A. Memberikan konseling nutrisi yang baik pada ibu. B. Memberikan konseling kehamilan pada umur yang terlalu muda. C. Memberikan konseling tentang bahaya aborsi. D. Memberikan konseling trimester 1. Atau E. Memberikan konseling kehamilan muda. Jawaban yang tepat adalah C. Memberi konseling tentang bahaya aborsi, karena kasus di atas merupakan kehamilan tidak diinginkan sehingga pasien ingin menggugurkan kandungannya. Konseling menitik beratkan pada pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Fokus konseling aborsi untuk mencegah komplikasi dan angka kematian akibat aborsi yang tidak aman atau unsafe abortion. Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke Polindes mengatakan ingin menikah, akan tetapi ingin menunda kehamilannya. Hasil anamnesa haid terakhir 4 hari yang lalu, siklus 28 hari, TTV dalam batas normal, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah kontrasepsi yang efektif diberikan pada kasus tersebut? A. Suntik, B. Kondom, C. AKBK, D. AKDR, atau E. Pil. Jawaban yang tepat adalah E. Pil kontrasepsi. Jadi, urutan alat kontrasepsi yang efektif untuk menunda kehamilan yaitu yang pertama pil, kemudian IUD sederhana atau KB implan, selanjutnya yang terakhir pilihannya KB suntik. Nah, berdasarkan kasus di atas tidak ada riwayat hipertensi sehingga pilihan awal bisa menggunakan KB pil. Namun jika kasusnya pasien tersebut dengan hipertensi, maka pilihan yang kedua yaitu menggunakan IUD. Seorang perempuan G2P1A0 melahirkan di BPM setelah 15 menit. Bidan akan melakukan manajemen aktif kala 3. Sudah diberikan injeksi oksitosin 10 international unit. Sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta dengan semburan darah. Tindakan apa yang dilakukan selanjutnya? A. Lanjutkan manajemen aktif kala 3. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Melakukan manual plasenta. D. Menyuntikkan oksitosin kedua. Atau E. Melakukan masase uterus. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjutkan manajemen aktif kala 3, lebih tepatnya yaitu kita melakukan penegangan tali pusat terkendali, karena tindakan manajemen aktif kala 3 terdiri dari yang pertama pemberian suntikan oksitosin 10 international unit, yang kedua melakukan penegangan tali pusat terkendali, kemudian selanjutnya apabila plasenta sudah lahir kita melakukan masase fundus uteri. Nah, untuk option B, rujuk ke rumah sakit, tindakannya kurang tepat karena kasusnya sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Jadi kita tinggal melahirkan plasenta dengan melakukan penegangan tali pusat terkendali atau melanjutkan MAK 3. Nah, option C melakukan manual plasenta. Manual plasenta sendiri kan tidak lahirnya plasenta dalam waktu 30 menit, sedangkan kasus di atas
belum sampai 30 menit. Nah, untuk option D, menyuntikkan oksitosin kedua. Ini juga kurang tepat karena pemberian oksitosin kedua dilakukan setelah 15 menit tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Selanjutnya option E, melakukan massase uterus. Tidak tepat ya, karena massase uterus dilakukan setelah lahirnya plasenta. Seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan keluhan mula 1 jam yang lalu. Keadaan umum baik, TTD dalam batas normal, kontraksi 2 kali dalam 10 menit, durasi 20 detik, sudah keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 2 cm, asuhan apa yang akan diberikan kepada ibu? A. Memecahkan ketuban. B. Mobilisasi. C. Menganjurkan ibu miring kiri dan kanan. D. Memasang infus. Atau E. Memberikan rangsangan. Jawaban yang tepat adalah B. Mobilisasi. Berdasarkan kasus di atas, merupakan persalinan kala 1 fase laten, sehingga kita berikan asuhan sayang ibu berupa memberikan dukungan emosional kepada ibu, kemudian mengatur posisi yang nyaman bagi ibu, cukup asupan cairan dan nutrisi, serta keleluasan untuk mobilisasi termasuk ke kamar kecil, dan penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Untuk option A, memecahkan ketuban, kurang tepat karena ketuban dipecahkan itu saat pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, sedangkan di kasus tersebut pembukaan baru 2 cm. Untuk option C, menganjurkan ibu miring kiri dan kanan. Untuk miring kirinya benar ya, cuman kalau miring kanan itu kurang tepat karena dia akan menghambat pasokan oksigen ataupun nutrisi dari ibu ke janin. Kemudian memasang infus ini tidak tepat karena tidak ada indikasi untuk dilakukan pemasangan infus. Untuk option E, memberikan rangsangan, tidak tepat ya. Jadi yang tepat adalah B, mobilisasi, yaitu bisa kita anjurkan pasien untuk jalan-jalan atau jongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Miring kiri boleh.